Kalau kondisi di Malaysia sendiri, kebijakan pemerintahnya selain itu apa, Prof? Malaysia, saya rasakan itu Malaysia itu cukup siap ya, artinya kebijakan yang diambil itu memang sudah dipikirkan secara matang. Apa yang saya perhatikan di Malaysia, paling tidak ada 4 kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama di Malaysia itu satu komando. Satu komando dalam arti ya kita hanya mendengar dari satu sumber ya. Yang kedua, masyarakat juga tidak bingung. Ya. Jadi kita hanya mendengar dari satu corong pemerintah. Yang kedua, mereka jujur dan transparan ya. Biasanya setiap malam ya, itu kepala Dirjen Kesehatannya, Kementerian Kesehatan Malaysia itu akan membuat laporan. Ya. Dan itu disiarkan ya secara langsung. Lockdownnya Malaysia itu, Prof, seperti apa, Prof? Apa betul-betul nggak bisa keluar semua orang? Lockdown di Malaysia, mereka nggak nyebut lockdown ya, mereka menyebutnya restricted movement. Jadi pergerakan kita yang dibatasi. Yang pasti ya untuk tempat umum itu nggak boleh perkumpulan. Mereka nyebut ngumpul-ngumpul rame-rame, bahkan masjid pun harus ditutup segala macam. Yang kedua, hanya keperluan-keperluan mendesak ya, kebutuhan utama yang dibolehkan, dan itu hanya satu orang kepala keluarga. Hampir tidak adalah kita mendengar orang kekurangan makanan ya, kekurangan makanan. Bahkan mahasiswa yang terpaksa tinggal di asrama dan sudah tidak bisa keluar, itu disediakan makanan. Ya. Dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah. Disediakan oleh pemerintah? Ya. Wow. Jadi makanan ya. Prof, kan gini, Prof. Kalau misalnya kondisi lockdown itu kan biasanya diimbangi dengan orang-orang pekerja sektor informal itu jadi nggak bekerja ya. Otomatis penghasilan mereka nggak ada, itu kan, Prof. Nah itu pemerintah ada semacam kayak tunjangan ke mereka nggak, atau ke seluruh rakyatnya? Kebijakan mereka menyebutnya kebijakan prihatin Malaysia 2020. Atau sebenarnya ini lebih kurang paket insentif ekonomi di waktu COVID ya, 19. Ya. Mereka itu mengalokasikan sekitar 250 miliar ringgit ya. Itu sekitar, kalau dikalkulasi tadi 3.300, kurs Malaysia sekarang itu lebih kurang 825 triliun. 825 triliun? 5 triliun ya. Masya Allah. Sekitar 500 juta ringgit ya, 500 juta ringgit itu sekitar 16,5 triliun itu untuk kesehatannya, Kemenkesnya. Pembelian APD, pembelian ventilator baru dan segala macam. Jadi tenaga medis nggak ada kekurangan APD di sana? Fasilitas kesehatan di Malaysia ini cukup. Jadi artinya pusat-pusat isolasi itu menyediakan kelengkapan yang cukup. Artinya kalau kita tiba-tiba harus masuk ruang ward isolasi, itu nggak pernah kekurangan gitu. Ada insentif untuk rumah tangga. Insentif untuk rumah tangga yang pendapatannya di bawah 4.000 sebulan. 4.000 itu kan sekitar 12 juta lebih ya. Sekitar 12. Kalau mereka pendapatan per rumah tangganya di bawah itu, sekarang mungkin udah 14 juta lah, mungkin karena 3,3 juta rupiah. 6 juta rupiah? Ya. Jadi sekitar 1.600 per bulan dikirim pemerintah? Itu mulainya April. Ke semua rakyatnya itu, Prof? Ke semua rakyat Malaysia? Iya, semua rakyat Malaysia. Bagaimana kalau ada warga Indonesia juga di sana juga dikirim? Warga Indonesia saya tidak melihat, kalau saya baca aturannya itu nggak melihat itu menyangkut orang asing gitu ya. Karena beda, yang pendapatannya 4.000 sampai 8.000, itu cuma separohnya dapat. 800 ringgit, sekitar 3 jutaan ya. Yang kedua, ada allowance atau tunjangan untuk pekerja tentara, custom, dan segala macam yang terpaksa harus kerja ekstra ya. Ada lagi allowance khas sebulan 600 ringgit, sekitar 2 juta untuk
dokter dan para medis. Oh, tambahan. Tambahan ini. Tentara, polisi, tenaga medis gitu ya? Iya. Oh, ada tambahan juga. Sukarelawan juga ada, kan ada yang termasuk sukarelawan juga? Iya, karena di sini disebut kalau sukarelawan, polis, rela, ini sukarelawan ya, dapat 200 ringgit ya, 600. Oh, termasuk security itu, Prof? Iya, ini. Oh. Kalau bagi misalnya ada moratorium ya, apa yang pembayaran ke bank itu ditangguhkan 6 bulan. Oh ya? Kreditnya? Iya, kredit. Semua kredit? Otomatis, dan itu dijamin oleh pemerintah. Oke. Dari misalnya kredit rumah, kredit kendaraan ya, lewatkan 6 bulan pembayarannya. Ditangguhkan ya, Om ya? Ditangguhkan 6 bulan. Menarik banget ya, Prof? Ya, ada lagi nih bantuan kepada seorang mahasiswa. Kalau dia belajar di perguruan tinggi, dia dapat 200 ringgit, dan 500 ribu, 600 ribu. Oh. Jadi kita tadi keluarganya dapat, dan dia mahasiswa juga dapat. Oh, mahasiswa pun, pelajar pun dapat tunjangan juga? Iya, ini yang pelajar pengajian tinggi, artinya mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Oke, iya. Oke, terus gini Prof. Kondisi ekonomi di sana gimana, Prof? Kalau ekonomi ya terus terang ya, kita merasa ada ya pasti turun lah ya, karena kebanyakan industri manufacturing banyak yang berhenti produksi. Adanya paket insentif dari pemerintah seperti ini, mungkin mereka sedikit terbantu. Dan diharapkan oleh pemerintah dana-dana tadi itu memang hanya untuk mensupport kegiatan rutin sehari-hari di rumah. Karena untuk sementara kita nggak perlu mikirin bill, bahkan bill internet juga diskon ya. Bill internet, bill listrik itu diskon semua. Semua jenis listrik, mau yang berapapun wattnya, kilowattnya. Oh iya. Di sini nggak ada beda-bedanya, listrik itu nggak pakai kayak di Indonesia, ada beda-bedanya di sini. Oke, Indonesia juga ada diskon, tapi untuk yang kalangan menengah ke bawahnya aja gitu. Nggak, di sini sama. Oh. Dapat diskon, internet gratis untuk berapa bulan. Oh ya? Internet juga, Prof? Gratis. Oke. Banyak banget lah rincian insentif buat rakyatnya gitu, Prof ya. Jadi totalnya 825 triliun rupiah. Wow. Itu hampir sepertiganya APBN Indonesia itu, Prof.